Baik, mari kita akan buka firman Tuhan. Hari ini adalah Oktober minggu yang ketiga dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang Yohanes 10 tentang pesan Tuhan di bulan Oktober, yakni abundance atau kelimpahan. Kita mengingat akan 2 minggu yang lalu kita belajar Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Lalu kita ingat ada 2 kata di situ, yakni hidup dan kelimpahan. Kata hidup artinya zoe. Zoe itu hidup yang penuh dengan nafas ilahi, yang artinya ada nafas Allah dalam kehidupan kita. Hidup yang aktif, yang dinamis, yang bergerak, yang tidak berhenti. 7 kali gagal, 7 kali bangun kembali. Hidup yang semangat. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dengan semangat. Supaya sebelah kanan kiri saudara mendengar. Berikan sekali lagi tepuk tangan dengan semangat. Bahwa kita hidup. Dan kita menyaksikan hari ini, puji Tuhan kita menyaksikan pelantikan Pak Prabowo. Kita bersyukur saudara. Yang berikutnya kita ingat apa arti kata kelimpahan, artinya perisos, yang artinya super abundant. Atau yang berarti berlebih dalam quantity dan juga unggul secara quality. Artinya dalam hidup Tuhan menginginkan kita, gembala kita menginginkan hidup kita yang dinamis, aktif, tetapi juga ada kualitas dan kuantitas. Katakan amin. Sehat jasmani dan rohani. Rohani aja kurang. Jasmani aja juga gak ada rohani, gak bisa. Kosong. Jasmani dan rohani. Kualitas dan kuantitas. Lalu kita mengingat perisos itu juga berkelimpahan, artinya growing, improving, expanding, increasing, moving forward, rising higher. Kita mengingat kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh tentang hidup kelimpahan. Yesus memberikan makan 5.000 orang, semuanya makan kenyang, sisa 12 bakul. Yesus mengubah air menjadi anggur, anggurnya berlimpah-limpah sampai pestanya usai. Lalu kita mengingat, ini pengulangan daripada khotbah 2 minggu yang lalu. Ada hamba 5 talenta dan hamba 1 talenta. Ada yang diberikan 5, ada juga yang diberikan 1. Yang 1 menggali lubang dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu hamba itu mengadakan perhitungan. Jadi artinya perhitungan apa yang ada dalam pikiran kita, maka itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Amsal 23 ayat 7, mari kita baca sama-sama. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, mari kita ingat ayat ini, buat ini ayat emas buat saya karena ayat ini berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Hamba 5 talenta dan 1 talenta dikatakan lama sesudah itu tuannya datang membuat perhitungan. Perhitungan apa yang ada dalam diri kita? Ada orang yang perhitungannya pikir semua cowok itu jahat. Dia berpikir terus begitu. Lama-kelamaan perhitungan itu akan membentuk hidup dirinya, ketemu yang seperti itu. Ada orang yang punya perhitungan hidup itu susah, cari uang itu susah, susah. Terus dia membentuk, lama setelah itu perhitungannya jadi seperti itu. Hari ini perhitungan apa yang gereja mau sampaikan? Tuhan datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Taruh dalam roh kita. Ya, hidup yang baik buatku dan keluargaku dan berlimpah. Katakan amin. Yuk kita lanjutkan lagi. Tadi sampai jadi perhitungan apakah langsung? Tidak, lama sesudah itu. Lama sesudah itu. Jadi it takes time, ada proses. Mari kita lihat selanjutnya. Bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan ingin kita semua punya hidup yang baik dan berkelimpahan. Dan hari ini kita masuk
firman Tuhan hari ini hanya sedikit buat kita semua. Dan saya berharap ini masuk ke dalam hati kita. Abundance seri yang ketiga, Oktober series. Mari kita baca ayat ini versi lengkapnya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 ini, dari minggu pertama saya bahas yang bagian B-nya. Lalu minggu lalu kita membahas tentang gembala yang baik. Minggu ini kita bahas bagian A-nya juga, biar balance. Ini dark side. The dark side. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat ya, ada dua. Tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang pertama kita bahas dulu, pencuri. Kata pencuri datang hanya untuk mencuri. Perhatikan baik-baik kata pencuri. Kalau saudara lihat Yohanes 10, ada beberapa kata pencuri, perampok, orang asing dalam penggembalaan domba. Tapi Yohanes 10 ayat 10 dia tulis pencuri. Bukan perampok atau pembegal tapi pencuri. Nah, apa bedanya pencuri dan perampok? Ayo kita kembali ke slide. Pencuri itu bahasa Yunaninya agak berbeda. Ternyata klepto. Menjadi dasar kata untuk orang yang kleptomania. Pencuri itu, perhatikan Bapak Ibu supaya kita mengerti strategi iblis. Awalnya gak kelihatan pencuri. Hati-hati. Pencuri itu awalnya mungkin buat cowok-cowok kayak rambutnya panjang. Bibirnya manis gitu ya. Yang sudah punya keluarga tentunya. Mengerti ya maksudnya ya. Wangi. Pencuri itu gak akan kelihatan. Kalau pembegal bawa celurit ya kan. Perampok. Pencuri itu nih kayak gini nih, mirip nih kayak pester nih. Pakai jas. Ya Pak ya, mungkin Pak di Astra dulu ya. Astra pencuri itu rapi-rapi. Jadi dikatakan iblis itu datangnya gak kelihatan. Malah mungkin dia datang seperti penolong buat saudara. Hati-hati loh. Jadi kata mencuri ini adalah memakai kata klepto. Lalu yang selanjutnya membunuh. Ini memakai kata tuo. Tuo itu dipakai dalam bahasa Yunani untuk religious things. Sacrifice, pengorbanan. Jadi kata sacrifice ini, dia pertama mencuri, jadi kamu bersama-sama dengan dia, atau dengan dosa ini gak kelihatan. Lama-lama diambil barangmu semua. Segala yang baik dalam hidupmu diambil semua sama si iblis ini. Sehingga kamu harus mengorbankan segala yang lain yang sisa yang kamu punya untuk nutupi yang tadi kamu buang. Saya ulang, mengerikan sekali strateginya. Pencuri itu datang kelihatannya seperti baik, ternyata dia mulai mencuri satu persatu, sukacita, damai, sejahtera, semua yang saudara bangun. Lalu yang kedua tadi, kembali ke slide. Lalu engkau harus mengorbankan, you have to sacrifice semua yang sisa yang lain yang kamu punya. Supaya untuk nutup yang lain tadi yang sudah dicuri. Relate ya saudara ya. Dan yang kata ketiga membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Membinasakan memakai kata apolumi.
Kata apolumi ini artinya membuka sebuah lepasan. Kata apolumi ini dipakai pada waktu Yohanes Pembaptis berkata kepada Tuhan Yesus, bahkan tali kasutnya pun tidak layak aku lepaskan. Kata tali kasutnya tidak layak, kata tidak layak aku lepaskan itu pakai kata apolumi. Jadi artinya apolumi itu, dia akan buka kamu punya kasut ini. Kasut kaki ini. Kasih contoh aja. Ayo, apolumi itu apa? Life. Oke, ke arah kaki. Mumpung sepatunya masih bagus. Oke. Oh, ada orangnya. Oh, sebelah sini. Huts, salah. Sebelah sini. Huts, kurang. Huts. Oke. Nah, kaki ini dia akan lepaskan kamu punya tali kasut seperti ini. Oke. Lalu kamu jalan di antara batu-batuan dan terantuk dan tidak sanggup berjalan lagi. Itu iblis. My goodness. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Awalnya dia kelihatan baik, dosa kelihatannya nggak ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Mencuri pelan-pelan, dan pelan-pelan dia mulai ambil sesuatu dari hidupmu. Dan kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lain, betul kan? Ayo kembali ke slide-nya tadi. Sehingga engkau mulai mengorbankan yang lain. Dan pada akhirnya tali kasutmu pun dilepas. Dan kamu jalan kosong. Totally nothing. Itu tujuan iblis. Serem ya saudara ya. Pada diam semua. Tetapi sang gembala. Dikatakan sang gembala datang memberikan kita hidup yang aktif. Katakan amin. Sang gembala juga memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Mari kita baca dengan keras 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka. Ayo kita ganti kata mereka dengan saya 1, 2, 3. Aku datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara tadi merasa ya, aduh dark sekali tadi. Begitu saudara baca ayat ini seperti ada sebuah terang. Yuk kita baca sekali lagi. Tuhan Yesus datang 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama, kita juga harus memilih untuk menjadi orang yang datang yang memberikan kehidupan. Kita juga harus memberikan kehidupan buat yang lain. Ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Terus kita baca, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Choose to bring life. Kalau Tuhan datang untuk memberikan kehidupan, mari kita pengikut Kristus, pengikut Sang Gembala juga datang memberikan kehidupan bagi yang lain. Dengan apa? Gampang. Dengan mulut. Ini dikatakan memberi salam kepada Elisabet. Pada waktu dia memberi salam, melonjaklah anak dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi apa yang kita keluarkan itu dari mulut kepada orang yang lain itu dapat memberikan mereka semangat yang melonjak lagi dalam hidupnya. Jangan datang memberikan kabar yang membuat orang jadi lemes. Tapi mari kita pengikut Kristus memberikan mujizat lewat perkataan kita. Katakan amin. Karena mulut kita ini keluar memberikan mujizat buat orang lain. Saya mau cerita buat saudara, minggu lalu ada orang datang setelah ibadah 2 dan berkata, Pak Albert, terima kasih. Kami ikut gereja ini tahun lalu. 5 tahun kami tidak punya anak. Tapi tahun lalu kami datang, kami percaya, kami berdua pegang, kami taruh permohonan doa di kotak permohonan doa. Hari ini Pak,
hari Minggu terakhir dan Senin kemarin mereka harus operasi sesar bayinya 5 tahun. Tuhan berikan mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu pada waktu siang tiba-tiba Instagram, sampai yang singer juga bilang, 3 tahun Pak saya juga tidak dapat keturunan. Tetapi waktu ke gereja ini kami percaya Tuhan buat mujizat. Kami dapat keturunan. Mujizat-mujizat ini harus diceritakan. Good news harus di-share. Kenapa? Karena bisa nular. Katakan amin. Tahukah saudara, gereja ini secara keuangan terbatas. Tetapi kita bisa akuisisi lapangan parkir itu karena Tuhan. Dan waktu saya cerita begini, saya berdoa ada orang-orang yang sedang susah tagihannya. Mereka terbakar, melonjaklah rohmu, percaya bahwa Tuhan masih sanggup memberikan kehidupan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam mulut kita harus ada mujizat. Sehingga melonjaklah roh orang-orang di sekitarmu. Choose to bring life. Yang berikutnya, it takes time. Itu perlu waktu. Ayo kita baca Markus 11 ayat 20 sampai 24. 1, 2, 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kata percayalah kepada Allah ini dalam bahasa Inggris aslinya ditulis have faith of God. Ada yang tulis in God, ada juga yang tulisnya of God. Nanti kita akan bahas. It takes time. Kalau kita lihat pohon ara, cerita pohon ara yang kering ini, maka kita akan kembali kepada 2 perikop di atasnya Markus 11. Ceritanya Yesus pada satu hari lapar. Lalu dia datang, dia lihat pohon ara dan dia gak ada isinya. Dan dia marah. Ini gak akan berbuah lagi ya pohon ara ini. Setelah itu Yesus melakukan aktivitas yang lain. Sorenya dia pulang kembali ke Betania. Lalu besoknya dia pergi ke bait Allah, memporak-porandakan semua meja-meja penjual merpati, meja-meja penjual domba dan sebagainya. Lalu dia ambil cambuk dan sebagainya. Besok, berarti berapa? 2 hari lebih ya? 2 hari lebih. Waktu mereka pulang, mereka lewat. Kalau saudara baca di dalam perjalanannya, kalau saudara ikuti betul-betul, saudara bisa cek di internet. Mereka itu ya areanya sekitar situ, tidak jauh-jauh. Kalau kita ke Israel ya areanya situ. Jadi pasti lewat bolak-balik pohon ara ini. Dan dikatakan murid-muridnya juga lewat dan tidak ada yang terjadi kepada pohon ara itu. Nothing. Tetapi hari kedua, 2,5 hari kemudian, 2 hari setengah. Mari kita baca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai akar-akarnya. It takes time untuk perkataan kita jadi, perhitungan kita jadi, itu perlu waktu. Maka teringatlah Petrus itu kan, dia ingat, kayaknya 3 hari yang lalu ya. Ia berkata kepada Yesus, Rabi lihatlah pohon yang ara yang kau kutuk itu sudah kering. Berapa tahun yang lalu saya berkata, Ryan juga berkata, yuk bikin gereja International Church. Semua bilang, gereja JCC Cijantung di internasional? Ini dalam gang bos. Semua bilang gitu. Tetapi perkataan itu di hadapan Tuhan. Siapa berpikir hari ini gereja JCC Cijantung subscriber YouTube-nya 103.000. Dari mana? 103.000 dari mana saya juga nggak tahu. Mungkin ada yang online. Konnichiwa. I don't know. Siapa berpikir gereja akan buka, ibadah akan punya. I don't know how. It takes time untuk perkataan itu
kering sampai akar-akarnya. Pada waktu Tuhan kasih ayat ini, Tuhan katakan, nubuatkan hari ini apabila ada sel kanker yang ada dalam tubuh jemaat, aku katakan kering dalam nama Yesus. Kering sampai akar-akarnya dalam nama Yesus. Segala sel yang tidak baik dalam hidupmu dicabut oleh Tuhan. Kering sampai akar-akarnya. Segala diabetes, segala yang busuk dalam hidupmu kering, sembuh dalam nama Yesus. But it takes time. It takes time. Perkataan itu perlu waktu. Mari kita baca ayat 22 sama-sama. Yesus menjawab mereka. Mari kita baca sama-sama dengan keras. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya menuliskan have faith of God. Bukan in God, of God. Punyalah iman seperti Tuhan. Saya bingung apa artinya punya iman seperti Tuhan. Pada waktu Tuhan datang kepadanya kegelapan, maka apa yang dia katakan? Jadilah terang. Dia bilang have faith of God, punyalah iman seperti Tuhan. Have faith of God, jadilah terang. Dan hari ini juga aku berkata kepada panitia Natal, uang akan cukup. Kasihan tuh Ryan sampai kacamatanya bengkok kemarin. Engkau akan cukup. Dan perkataan ini memang sulit karena kita diperhadapkan dengan keadaan. Tapi ayo kita lanjutkan. Saya senang. Mari ayat 23 kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu 2 kali akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada 2 kali berkata-kata, apa yang dikatakannya, apa yang kau katakan, apa yang kau katakan. What do you say? Apa yang kau gemah-gemahkan? Dalam bahasa Inggris lebih menarik, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, kata say, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass. He shall have whatsoever he said. 3 kali. Katakan, katakan, katakan. Aku berkata jemaat di tempat ini diberkati secara keuangan berlimpah-limpah. Aku berkata sisa bulan Oktober, November, Desember engkau akan menerima berkat puluhan kali dibandingkan dari Januari sampai Oktober. Perkatakan yang baik, jadilah kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu. Dan terutama jangan pernah berkata jelek tentang dirimu sendiri. Ya kan saya kan hina, saya kan tidak mampu, saya orang kecil. Stop, stop. Whosoever, whatsoever he said will happen. Perhitungan itu lama setelah itu. Bahkan akar pohon ara pun jadi kering karena perkataan. Perkatakanlah yang baik, perkatakanlah yang baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat sebentar lagi kita selesai. Bagi dialah, mari baca dengan keras 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kata banyak di sini memakai kata perisos. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, limpah, kualitas dan kuantitas. Lebih daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, kita kembali ke ayat ini sebagai penutup. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu kita lihat summary-nya. Pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Gembala itu hidup dan hidup berkelimpahan. Ada dua pilihan. Mana yang saudara pilih? Yang pilih pencuri boleh angkat tangan? Enggak ada. Yang pilih gembala boleh angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Saudara, tapi dalam hidup, honestly, mungkin di sini saudara semua selalu memilih gembala. Tapi saya ini loh, saya pernah memilih pencuri. Ngaku deh, saya pernah memilih yang sini. Tapi ada ayat, the shepherd will find you back. Jika seorang punya 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat diambil pencuri, tidakkah gembala akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Bisakah kita salah dengar? Bisa. Saya pernah salah dengar. Tapi gembala tetap datang mencari sang domba. Saudara tahu di Alkitab, sebagai penutup, tadi kita bahas apa? Yang bagian 10A pencuri, ya Feren ya, betul. Bagian 10B gembala. Apa? Bagian 10A apa? Pencuri. Bagian 10B gembala. Tahukah saudara, pencuri dan gembala ini pernah bertemu di Alkitab? Yes, they do. Pada waktu di kayu salib, seorang yang mendengarkan pencuri, dia tercuri, apa lagi? Semuanya habis di atas kayu salib. Dia binasa, apolumi, kakinya terantuk batu, bahkan dipaku bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sang pencuri itu yang terkamiri oleh pencuri itu, mendengar pencuri itu di sebelah Yesus, sang gembala. Gembala itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga aku menyelamatkan engkau kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini buat saudara semua, tidak ada yang terkecuali, buat semua yang di panggung, saya rasa semuanya pernah salah dengar sama pencuri. Hari ini Tuhan Yesus datang berkata, I forgive you. Aku ingat akan engkau dan keluargamu. Dan aku mau engkau kutarik lagi kembali. Welcome back home, kata Tuhan. Dan aku mau engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.